Halo, dalam video ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang sudah Pak Anwar berikan kepada saya. Sebelumnya, untuk identitas saya sudah ada di latar belakang. Yang pertama yaitu pentingnya teori tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kita sebagai generasi muda harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dimana juga terdapat 5 Pancasila, dan kita juga harus bisa menerapkan undang-undang bagi bangsa Indonesia untuk falsafah negara dan ideologi negara tersebut. Nah, jadi kita di sini dalam generasi muda kita harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat yang lainnya juga, karena kitalah untuk penerus ke depannya untuk bangsa dan negara kita sekarang ini. Dan pentingnya kita belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu kita bisa tahu hak dan kewajiban kita di negara kita sendiri, karena negara ini adalah negara hukum. Jadi orang-orang tuh tidak bisa semena-menanya menghukum kita ataupun menganiaya kita, karena kita punya hak dan kewajiban juga. Dan itu juga termaksud ada di dalam undang-undang. Jadi kita harus tetap menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dan undang-undang yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, maksud dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan hasilnya pun untuk rakyat itu sendiri. Karena di negara ini yang paling tertinggi yaitu adalah rakyat, karena pemimpin atau pemerintahan itu sebagai acuan untuk mengarahkan masyarakat yang ada pada saat hari ini. Tapi hasil apa yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan atau yang mereka tugaskan itu adalah untuk rakyat kita sendiri yang ada di dalam suatu kenegaraan. Soal nomor 3, wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1, yang dimana kita hidup di negara hukum ini harus wajib menaati yang sudah ditentukan oleh undang-undang tentang peraturan yang ada di Indonesia ini. Terus yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita hidup di negara Indonesia ini tidak boleh untuk menjelek-jelekan negara kita ataupun kita membela negara orang lain. Terus yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia atau hak asasi orang lain. Jadi kita tidak boleh untuk semena-mena dengan hak orang lain, karena orang lain juga mempunyai hak dan kewajiban dari diri mereka sama-sama, dari mereka masing-masing, terutama hak asasi manusia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya pada pasal 31 ayat 2. Jadi kita memang diharuskan untuk bersekolah agar kita tahu cara membaca, cara menulis, dan lain sebagainya. Dan untuk pemerintahan wajib membiayai. Nah, di sini biasanya ada juga dalam suatu persekolahan atau perguruan tinggi, yaitu ada kayak bantuan untuk orang tua yang tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya, terutama salah satu contohnya yaitu KIP kuliah. Soal yang keempat, yang dimana di era globalisasi pada saat hari ini menjadi tantangan tersendiri untuk identitas nasional, dan dampak negatif dari globalisasi bisa menghilangkan identitas nasional bangsa. Salah satunya yaitu hedonisme, yang dimana hedonisme itu adalah kehidupan yang berpoya-poya, sementara kita tahu tentang keuangan kita di negara kita tersendiri, yaitu negara Indonesia, itu sangatlah minim untuk perekonomian. Terus yang selanjutnya yaitu memudarnya sikap gotong royong, yang dimana pada saat hari ini juga gotong royong sudah sangat memudar, karena kebanyakan lebih mementingkan diri sendiri atau sibuk kepada diri kita sendiri. Contohnya pada sekarang ini lebih sibuk dengan media sosial. Yang ketiga yaitu memudarnya sikap sopan santun, yang dimana pada sekarang ini kita sudah bisa lihat, terutama untuk orang-orang yang di sekitar kita, itu sudah tidak menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila,
ideologi, falsafah negara, bahkan undang-undang yang sudah ditentukan atau dibentuk oleh presiden kita yang pertama, yang dimana salah satu contohnya yaitu untuk teman-teman kita sendiri, biasanya kadang untuk ketidaksopanan mereka itu biasanya memanggil kita dengan sebutan bukan nama kita sendiri, tapi biasanya dengan nama binatang dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Supaya sederhana di era globalisasi pada saat ini kita boleh introspeksi, evaluasi diri kita sendiri bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Jadi kita bisa lebih banyak mempelajari nilai-nilai luhurnya Pancasila. Baiklah, di sini soal yang kelima atau yang terakhir, untuk pentingnya tujuan wawasan nasionalisme adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada mementingkan kepentingan individu ataupun setiap berkelompok.